Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada anak-anakku semua. Kita bisa bertemu lagi di hari yang pagi ini, tentunya dengan keadaan sehat semuanya. Amin. Jadi anak ibu sudah pada sholat subuh semua belum? Nah pasti sudah nah ya. Udah bisa kita sholat subuh supaya kita segar. Cepat mandi, sarapan, dan siap dengan pulpen dan bukunya di atas meja dengan belajar daring. Nah, hari ini pelajaran ibu yaitu mengenai perkembangan anak di masa remaja. Nah, perkembangan anak di usia remaja, yaitu remaja setelah masa kanak-kanak dan menuju masa dewasa, yang meliputi perkembangan emosi, fisik, dan kognitif. Seperti anak ibu tahu sendiri bahwa perkembangan emosi otomatis itu memang ada pada diri anak di masa SMP. Nah, dan perubahan fisik, misalnya fisik ya remaja, perempuan halangan dari yang kurus menjadi gemuk, yang laki-laki biasanya suaranya bak, yaitu ada jangkung di lehernya. Ya, nah ya, insya Allah itu pasti tahu semua. Sekarang masuk pada batasan usia remaja. Di sini Ibu akan membahas remaja awal, yaitu usia 12 tahun sampai 15 tahun. Nah, di umur sekarang ini, siswa mengalami perubahan jasmani yang sangat pesat dan perkembangan intelektualnya sangat intensif. Selain itu, pada masa ini remaja sering merasa sunyi, ragu-ragu, tidak stabil, tidak puas dan merasa kecewa. Nah, contohnya anak pada saat musik ini, yaitu misalnya tidak puas, makanya sering marah, timbul emosi seperti yang sebelumnya tadi. Kemudian merasa sunyi, misalnya kesepian dan sebagainya. Nah, sekarang masuk pada remaja pertengahan 15 tahun sampai 18 tahun. Kepribadian remaja pada masa ini yaitu masih merasa kanak-kanak, nah, timbul emosi yang baru yaitu kesadarannya kurang. Nah, dan misalnya di masa ini kehidupan bidannya sendiri bisa memiliki rasa percaya diri dan dapat menemukan diri sendiri atau jati dirinya. Contoh di sini misalnya umur anak-anak ibu ini kan misalnya kan maksudnya merasa tanggung jawab percaya diri sepertinya bisa berdandan, otomatis sudah bisa berdandan, bersolek, dan tahu sudah jati dirinya untuk melihat lawan jenisnya. Nah, kemudian remaja akhir itu remaja di mana usia 18 tahun sampai 21 tahun. Usia ini anak-anak sudah matang. Nah, tentunya untuk bisa menyadari tujuan hidup ke depan. Nah, kalau lari kepada BK atau bimbingan konseling yaitu tentang bakat dan minat. Di umur ini yaitu masa kuliah, di mana masa kuliah bisa mengambil jurusan sesuai dengan tujuan hidupnya ke depan. Nah, di sini ada situ kan remaja akan memiliki tujuan hidup ke depan atau otomatis memiliki apa sih tujuan saya ke depan setelah umur saya nanti masuk masa kuliah. Misalnya orang pengen guru, otomatis dia mengambil guru pendidikan atau pendidikan menjadi guru. Maaf tadi terbalik. Kemudian misalnya guru seni, guru kesenian bisa jadi guru, bisa juga membuka wirausahawan. Misalnya membuka les tari, membuka les apa namanya itu band dan sebagainya. Nah, itu bisa juga bisnis. Misalnya ambil jurusan bisnis bisa jadi swasta yang sukses. Nah, di situ kemudian masuk kepada ciri perkembangan remaja. Seperti apa sih ciri perkembangan remaja? Nah, remaja pada saat itu yaitu mengalami perubahan dalam perkembangan selanjutnya. Maksudnya remaja mengalami perkembangan, misalnya kan seperti Ibu bilang tadi, dari visi kecil yang belum halangan masih gemuk. Yang tadi suaranya masih nyari, masih ciklong gitu, bisa suara wow itu bagi laki-laki yaitu timbul jangkung di lehernya. Nah, kemudian di sini masuk pada periode pelatihan atau mencoba gaya hidup yang berbeda dan menentukan pola perilaku, nilai dan sifat yang paling sesuai dengan dirinya. Nah, ini masa SMP atau masa remaja itu, masa MTS itu pola perilaku anak ditata harus sesuai dengan sifat yang ada pada dirinya. Kalau bisa misalnya sifat anak soleh terutama anak ya, bagaimana kita sopan santun orang tua, sopan santun kepada guru tentunya, dan bahkan kepada teman ataupun orang lain dimanapun kita berada.
Nah, kemudian remaja sebagai masa mencari diri, remaja berupa usaha dapat menjelaskan siapa dirinya dan apa peranan dalam masyarakat. Nah, ini tidak jauh dari sebelumnya ini yang boleh ceritakan tadi tentang keberadaan di masyarakat. Kita harus sopan santun. Nah, kita harus menjadi seperti apa sih saya hidup bermasyarakat. Otomatis perilaku yang paling peran pertama yang kita terapkan di masyarakat. Itu. Kemudian ciri perkembangan selanjutnya. Ciri perkembangan remaja selanjutnya yaitu masa remaja itu sebagai masa yang menimbulkan ketakutan. Biasanya memang masa remaja banyak ketakutan. Misalnya kan dia takut kepada gurunya, tidak mengerjakan tugas. Nah, seperti kemarin, bisa contoh, ada bunuh diri. Karena itu merasa takut dia tidak melaksanakan tugasnya, putus asa lah ada dia di situ. Kemudian masa remaja yang cenderung memandang hidupnya lebih ke warna merah jambu. Apa warna merah jambu? Warna merah jambu itu warna yang indah. Karena masa SMP atau masa remaja itu masa yang melihatnya itu indah semua. Ya kan anak? Nah, belum tahu oh itu oh jelek, oh itu indah. Masa di depan mata itu indah semua. Nah, kemudian masa remaja mengalami kebingungan atau kesulitan di dalam usaha meninggalkan kebiasaan. Nah, ini maksudnya susah meninggalkan kebiasaan, misalnya dia masa remaja ini misalnya dia dalam keadaan main bola, ini khusus laki-laki ya, karena kebiasaannya dia susah, walaupun dia itu dipanggil untuk sholat tidak sholat, ini laki-laki. Begitu perempuan, perempuan biasanya suka ngerumpi. Nah di sekolah aja kita kadang kan nanti disuruh gurunya nanti, nah seperti itu ya Naya. Kemudian biasanya juga di sini suka mencoba obat-obatan, kemudian minum-minum keras. Nah itu merupakan perilaku yang biasanya dilakukan mungkin pada dasarnya dia ingin mencoba. Nah masuklah pada perilaku yang susah untuk ditinggalkan atau menjadi biasa katakan kebiasaan. Apa nantinya? Di sini akan menyebabkan perubahan fisik maupun psikis. Nah itulah disebut dengan tadi tuh bunuh diri. Berubahlah itu dia dari fisiknya gemuk, kurus, kemudian kurang tidur, dan lari ke psikis. Psikis itu pikiran. Nah, jadilah dia bunuh diri dan putus asa seperti Ibu jelaskan sebelumnya. Nah, ini tugas terakhir daripada masa perkembangan. Nah, masa perkembangan tugas pentingnya itu satu, dia harus menerima keadaan fisiknya. Nah, kita tuh mau gemuk, mau kurus, kita harus terima, nah ya. Nah, kemudian kita harus memahami peran seks usia dewasa. Walaupun kita masih anak SMP atau MTS, masih remaja, harus tahu apa sih seks itu. Kalau kita sudah mau seks itu adalah yang tidak harus kita lakukan, baik buruknya berarti kita sudah masuk pada usia dewasa. Nah, kemudian mampu membina hubungan baik dengan anggota kelompok. Nah, maksud seperti ini di lingkungan sekolah itu apa? Misalnya kita berkelompok, tidak boleh berkelompoknya itu dengan tidak baik, harus menjalin hubungan yang baik. Karena ya tidak boleh bermusuhan, mengolok-mengolok, seperti biasa kita dengan bullying. Nah, itulah pasti anak-anak tahu. Nah, kemudian harus mencapai kemandirian ekonomi. Apa maksudnya? Di sini kemandirian ekonomi yaitu misalnya kita kasih tanggal 10.000. Nah, 10.000 kita belanja 5.000, 5.000 itu masuk kepada celengan. Itu namanya ekonomi, kemudian tetap ekonomi. Kemudian konsep dan keterampilan intelektual. Konsep dan keterampilan intelektual yaitu anak SMP harus memiliki konsep atau pikiran yang lebih dewasa, intelektual yang lebih dewasa. Seperti apa? Ya saya harus berlaku baik, ke depan akan saya berlaku baik, saya harus belajar bisnis, ke depan saya bisa bisnis. Itu memiliki jadi orang baik dan menjadi pikiran kita lebih intelektual. Bisa bersaing di negara lain atau di sekitar kita. Kemudian memahami dan menginternalisasikan nilai-nilai budaya. Nah, kita harus melihat nilai-nilai budaya. Budaya di Indonesia banyak ragam, tetapi kita harus tahu mana yang baik, mana yang buruk. Nah, itu nilai budaya itu harus kita cari segi mana yang baiknya, segi mana yang buruk. Kalau yang baik insya Allah kita ambil, yang buruk kita tinggalkan. Nah, itu harus ada pada diri anak-anak seumur remaja. Nah, kemudian berperilaku tanggung jawab sosial yang dewasa. Apa maksud di sini? Nah, maksud di sini kita harus berperilaku bertanggung jawab sosial yang dewasa. Misalnya jiwa sosial tinggi antara teman itu harus berpikiran dewasa. Misalnya di sekolah, pinjam ya pulpennya. Nah, jangan. Nah, itu. Nah, berarti dia tidak memiliki rasa jiwa sosial. Nah, kalaupun dia dikasih pinjam, itu jiwanya dewasa, itu dia bertanggung jawab. Nah, tadi yang dipinjam oleh temannya pulpen mungkin buku atau sebagainya. Biasanya kan dibuang-buang. Itu dibuang jauh-jauh. Karena itu merupakan tugas perkembangan dari masa remaja, menuju masa matang atau masa dewasa.
Nah, mempersiapkan diri memasuk pada perkawinan. Nah, masa perkawinan itu memang didasari dari tugas perkembangan masa remaja. Kenapa? Masa remaja itu kita ke depannya memikirkan masa dewasa. Kenapa? Masuk kepada perkawinan. Nah, itulah perkawinan itu tidak gampang. Langsung kita nikah aja. Masa SMP kena cewek, kena cowok, langsung jatuh cinta. Belum tahu apa enaknya, belum tahu apa buruk. Nanti untuk kedewasan ke depan, menginjak pernikahan kita pikiran matang apa nanti ke depan namanya gampang menikah dan sebagainya. Jadi harus betul-betul memikirkan yang matang tentang kedepannya. Nah, kemudian mempersiapkan tanggung jawab bagi keluarga. Nah, kalau dia dari susunan tadi, tugas perkembangan, berakhirlah kepada masa mempersiapkan tanggung jawab bagi keluarga. Kenapa? Mempersiapkan kepada keluarga, itu adalah titik akhir daripada masa remaja. Karena nanti masuk pernikahan, punya keluarga, punya anak. Insya Allah itu nomor satu yang tanggung jawab ke depan. Karena ini masuk pada keluarga orang tua, keluarga di pendidikan kita yang berumah tangga. Insya Allah kalau kita sudah pandai semua mengenal atau mengevaluasi diri menjadi dalam masa perkembangan sesuai dengan tugas perkembangan kita masa remaja menuju masa dewasa matang, insya Allah anak ini pasti akan sukses, pasti akan selalu berbuat baik, pasti akan memahami baik buruk dalam kehidupan. Oke, mungkin untuk pertanyaan minta maaf karena ibu waktunya sebentar, jadi mudah-mudahan ibu anak-anak ibu memahami dan pastinya tahu. Nah, kalau ini adalah kewajiban memang tugas kalian untuk mendekati atau untuk menuju masa depan yang lebih maju, lebih baik, tentunya lebih matang. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, syukron.